Kami percaya akan setiap rencanamu yang dahsyat dan indah di dalam kehidupan kami. Begitu kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, betapa bersyukur kami untuk setiap rencanamu yang indah dalam kehidupan kami. Sebab itu kami tidak akan pernah mau menyerah, kami tidak akan pernah mundur, kami tidak akan pernah patah semangat. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kami merasakan sukacita, kami merasakan damai di dalam hati kami. Dan sekarang kami mau belajar dari firman Tuhan. Biar firman ini mendidik kami, mengajar kami, mengubahkan kami, menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersama dengan saya kita mau dengar firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Boleh sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, saya mohon maaf di tengah nyanyi batuk-batuk terus Bapak Ibu Saudara karena memang keadaan masih belum membaik. Dan sudah beberapa hari saya sudah minum obat dan saya akan segera coba periksakan Bapak Ibu Saudara ya supaya bisa lekas sembuh. Tetapi saya mohon maaf kalau mengganggu tadi. Tetapi karena ini semua live gak bisa diedit Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf kalau sampai saudara terganggu. Tapi ya saya percaya saudara semua merasakan hadirat Tuhan, diberkati. Dan saya bersyukur untuk kesempatan tetap bisa melayani jemaat Tuhan. Dan senang sekali juga minggu besok bisa melayani jemaat di Singapura. Saya mengundang semua jemaat di Singapura untuk bisa bergabung bersama dengan saya. Untuk boleh bersama-sama dengan saya memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah Indonesian Service dari City Harvest Church. Dan dalam beberapa hari saya akan ke Singapura untuk melayani saudara dan saya percaya saudara semua di Singapura akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga gak sabar untuk bisa bertemu fellowship bersama dengan saudara semua. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan nanti malam jangan lupa ada doa malam dan minggu besok kita akan beribadah bersama-sama. Nah, kita kembali mau membahas firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-8. Hari ini kita mau lanjut pelajaran kita dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya minta saudara boleh baca sama-sama dengan suara yang keras. Judulnya adalah perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap padanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita sudah membaca sebuah perumpamaan yang disebut oleh Tuhan Yesus tentang pelita. Nah Bapak Ibu Saudara, pelita merupakan kalau kita di zaman sekarang itu disebut sebagai lampu ya. Kalau saudara bisa lihat saya dengan jelas itu karena ada pelitanya, ada lampunya di sini. Ya, ada satu lampu, 1, 2, 3. Dan 4 di belakang, 5, 6 Bapak Ibu Saudara ya. Jadi untuk doa pagi aja, untuk bisa saudara bisa melihat dengan baik, untuk video ini bisa bagus, butuh 6 lampu. Nah saudara, pada zaman dulu itu butuh lebih banyak. Zaman itu karena lampunya itu pakai lilin, jadi saudara itu di ruangan itu seringkali butuh sangat banyak pelita supaya ruangan itu bisa terang. Nah saudara, tetapi kesamaan yang ada zaman dulu sama zaman sekarang tentang lampu, tentang pelita ini adalah pelita ini sangat berguna sekali ya. Sebab itu hari ini kita mau belajar tentang pelita. Sama-sama tulis di live chat, belajar tentang pelita. Saudara, ada sesuatu yang kita mau pelajari tentang pelita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa saat saudara dan saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita semua ini pasti akan diberkati. Kita baca dulu, ada 3 hal tentang pelita yang perlu kita pelajari. Ya, dikatakan tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya di bawah tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya.
Dikatakan ayat 17 sekali lagi, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui dan diumumkan. Saudara, sebenarnya pelita ini apa sih Bapak Ibu? Pelita ini adalah kebenaran. Sama-sama tulis di live chat, pelita adalah kebenaran. Bapak Ibu, pelita itu kebenaran yang semua orang akan tahu pada akhirnya. Sebuah kebenaran yang semuanya satu hari akan mengakuinya. Saudara, kebenaran itu bisa satu kali disembunyikan. Tetapi dengan adanya waktu, dengan berjalannya waktu, kebenaran semua akan menyaksikannya diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita pelajari tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang dicoba untuk ditutup-tutupi oleh banyak orang. Keselamatan seringkali ditutup-tutupi oleh berbagai pihak untuk mengatakan bahwa oh, ada banyak jalan ke Roma, begitu juga dengan banyak jalan ke surga. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, jalan satu-satunya ke surga adalah Tuhan Yesus. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Jadi saudara harus ingat bahwa satu-satunya jalan kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah hanya melalui satu pribadi, lewat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar banyak. Pelita bukan bicara tentang kita adalah terang dunia ya di sini, tetapi bicara tentang kebenaran itu sendiri. Dikatakan tidak ada orang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan dan menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi dia menempatkan di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Jadi saudara, kita sudah dapat pelita ini, kita sudah dapat kebenaran ini. Nah saudara, sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyebarkannya. Sama-sama tulis di live chat, kita harus menyebarkannya. Catat yang pertama, kita harus jadi penginjil. Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi pemberita dari kebenaran ini kemanapun kita pergi. Kita harus menjadi pemberita tentang kebenaran dimanapun kita ditempatkan. Entah itu berada di sekolah, entah itu berada di kampus, entah itu berada di tempat kerja kita, entah itu di rumah kita, mungkin sebagai ibu rumah tangga. Tetapi kebenaran tidak boleh dibendung. Kebenaran gak boleh ditutup. Kebenaran gak boleh disembunyikan. Kebenaran gak boleh disimpan sendiri. Tetapi kebenaran harus diberitakan, kita harus menginjil. Saudara, kenapa kita harus menginjil? Karena keselamatan ini bukan hanya milik kita, tetapi milik semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita punya sesuatu yang luar biasa, kalau kita punya sesuatu yang sangat mahal harganya, tapi kita tahu semua orang bisa mendapatkan, seharusnya sebagai orang yang benar, kita menceritakan kepada orang lain. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu tempat makan baru ya mengeluarkan promo buy one, nah saudara bisa jawab sendiri buy one get one free ya. Bapak Ibu, kita beli 10.000, kita dapat free-nya 10.000. Jadi artinya wah, kita ini sebenarnya nggak rugi beli ini, kita gratis dalam tanda kutip belinya. Apa yang terjadi? Ada tipe orang satu, dia diam-diam. Kenapa? Dia diem-diem supaya orang lain gak ada yang tahu, supaya gak terlalu rame, supaya dia bisa sendiri bisa dapat lebih banyak, supaya gak kehabisan. Biasanya soalnya kalau rame jadi habis, sold out. Jadi dia sembunyiin, dia gak cerita sama orang supaya dia sendiri bisa nikmati. Tapi ada tipe orang kedua. Begitu dia udah tahu ada sesuatu itu buy one get one atau promosi yang too good to be true, dia langsung share ke grup keluarganya, dia share ke grup alumninya, dia selalu share ke semua sahabat-sahabatnya. Dia bilang, kamu harus pergi ini loh, kamu harus ke sini. Oh, kamu harus ini, kamu harus itu. Dan apa yang terjadi? Semakin banyak orang jadi tahu dan semakin banyak orang bisa diberkati. Nah saudara, kalau kita tahu tentang kebenaran, kalau kita tahu tentang keselamatan, seharusnya itu yang menjadi sebuah inisiatif kita untuk memberitakannya. Kenapa? Karena kita mendapatkan itu dengan cuma-cuma. Kita mendapatkan itu dengan kasih karunia. Kita mendapatkan itu dengan berkat. Bayangin, kita percaya kita masuk surga. Wow, itu satu hal yang too good to be true. Tapi itu adalah kebenaran. Ayo, kita harus melakukan bagian kita harus beritakan ini ke semakin banyak orang. Kita harus beritakan ini kepada keluarga kita harus beritakan ini kepada teman-teman kita harus beritakan ini kepada pembantu kita harus beritakan ini bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Mungkin orang yang baru kita kenal, bukan berarti saya suruh saudara sekarang nanti masuk restoran, semua orang diajak bicara. No, nanti saudara bisa diusir dari restorannya saudara kalau nggak hati-hati. Nah tetapi kita belajar untuk menjadi pembawa kabar baik ini. Kita menjadi pembawa pelita ini. Dikatakan bahwa tidak mungkin disembunyikan
ditutupi dengan tempayan atau ditempatkan di bawah tempat tidur, kan nggak mungkin. Ya, jadi seharusnya itu semua orang bisa lihat. Semua orang itu bisa tahu bahwa ada kabar baik ini melalui diri kita. Saudara, ada lagu zaman dulu yang sangat bagus, semua orang harus tahu. Wah, itu bagus ya, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua orang harus tahu bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Meskipun mereka percaya nggak percaya, mereka mau nerima nggak nerima, kita mau dipandang rendah atau enggak, tetap Bapak Ibu Saudara kita harus menjadi pemberita kebenaran itu. Ya, karena seperti yang kita udah belajar kemarin, ya, benih itu diberikan kepada kita yaitu firman, kebenaran itu dari Tuhan melalui kita. Ditaburkan ke hatinya orang. Urusan mereka mau nerima atau enggak itu urusan hati mereka. Dan itu juga urusan Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Tugas kita bukan nyelamatin mereka. Tugas kita nabur. Tugas kita memberitakan. Tugas kita menyalurkan. Ya, karena kebenaran sudah ada di dalam kita salurkan kepada mereka. Ayo, kita ini sudah jadi Kristen berapa lama Bapak Ibu Saudara? Udah berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Ya, saya bersyukur pasca kemarin banyak jiwa-jiwa yang hadir. Dan saya juga melihat banyak jiwa-jiwa yang mengajak keluarga, mengajak temannya untuk merayakan Paskah. Dan saya bersyukur buat itu. Dan saya berharap bahwa itu bukan hanya terjadi sebulan sekali. Mohon maaf, setahun 2 kali. Yang namanya Jumat Agung dan Paskah dan Natal aja. No, tetapi itu harus kita lakukan sepanjang tahun. Di mana minggu demi minggu kita ibadah, minggu demi minggu kita cari Tuhan, minggu demi minggu kita ke gereja. Ajak teman-teman kita. Mungkin kita bisa pakai strategi-strategi. Nanti kamu habis ke gereja kita makan bareng. Kamu habis ke gereja kita nonton bareng. Habis dari gereja ayo kita nanti ngopi bareng. Kita bisa masuk dengan cara itu Bapak Ibu. Saya pernah membaca sebuah research ya yang dibuat antara orang yang datang ke gereja. Ada kuesioner ditanya kamu kenapa datang ke gereja. Ada banyak alasan, ada yang khotbahnya, pendetanya, ada yang karena sound systemnya, ada banyak alasan. Ya, tetapi paling banyak, saya lupa berapa puluh persen, tapi paling banyak mayoritas mereka mau ke gereja, mereka datang ke gereja karena diajak teman, karena dengar dari teman. Ya, sama seperti angket itu ada di restoran kalau feedback. Dari mana Bapak Ibu dengar restoran kami, dari mana Bapak Ibu tahu toko kami. Nah, kita isi dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa pakai TikTok, Instagram, YouTube pasti bisa. Tetapi jangan lupa saudara juga punya satu alat lain yaitu lidah kita, mulut kita. Kita bisa ajak mereka untuk mengalami Tuhan. Jadi pelita udah diberikan kepada kita. Jangan kita sembunyikan, jangan kita taruh di bawah kasur, tapi kita harus beritakan. Dan kita harus menerangkan cahaya ini terhadap semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara dikatakan tetapi ia menempatkannya, baca bagian terakhir, di atas kaki Dian. Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Nah Bapak Ibu Saudara inilah yang kedua yang kita mau pelajari. Semua orang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Artinya apa? Kita harus menghidupi kebenaran. Tulis di live chat, kita harus hidupi kebenaran itu. Supaya apa? Semua orang yang masuk ke dalam rumah, semua orang yang masuk ke dalamnya, semua orang yang berada di sekitar kita, mereka bisa lihat kebenaran itu. Kebenaran itu bukan hanya diceritakan, bukan hanya disampaikan lewat perkataan dan harafiah, tapi kebenaran itu harus dihidupi. Nah, saat kebenaran itu dihidupi, kita udah beritain dan kita hidupi, yang namanya kekuatan dari firman, kekuatan dari kebenaran itu seperti diamplifikasi, seperti ditambahin. Bapak Ibu Saudara, sama seperti di ruangan ini ada beberapa lampu. Di sebelah kanan saya ada lampu paling besar, di sebelah kiri saya ada lampu yang kecil. Saudara, seandainya saya hanya pakai satu lampu, ya itu bisa. Coba saya tunjukin. Nah, seandainya saya hanya pakai satu lampu, tetap bisa nyala, tetap punya kuasa, tetap punya efek. Tetapi ada bagian yang gak kelihatan. Nah, tetapi coba saya nyalakan. Nah, saudara bisa lihat muka saya dengan jelas. Nah, ini namanya diamplifikasi. Ya, ini ada lampu di sebelah kanan, itu sudah kuat. Wah, sudah efektif kita menginjil. Tetapi juga ada amplifikasinya. Ada tambahannya. Ada daya yang ditambah dengan cara apa? Dengan kita melakukan firman Tuhan, menghidupinya supaya semua orang bisa lihat. Nah, itulah kebenaran firman.
Bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita hafalkan, bukan hanya untuk diposting di Instagram, bukan hanya untuk ditaruh di status WA, tetapi kita harus menghidupinya. Apapun kebenaran yang kita dengar setiap hari, apapun kebenaran yang kita dengar di ibadah hari Minggu, saudara harus hidupi. Mungkin firman itu datang dalam rupa sebuah Instagram post. Mungkin saudara lihat status teman saudara ada firman yang berbicara kepada saudara, lakukan itu. Sehari minimal lakukan satu firman. Sehari minimal lakukan satu kebenaran. Maka itu namanya menghidupi. Menghidupi itu artinya setiap hari, setiap saat, dan itu menjadi gaya hidup, itu menjadi rutinitas. Sama seperti gosok gigi itu kita hidupi. Sama seperti mandi itu kita hidupi. Ya, sama seperti rambutnya saya sisir itu saya hidupi. Seperti saya pakai kacamata itu saya hidupi. Begitu juga kebenaran. Kebenaran harus kita kenakan. Kebenaran harus kita lakukan setiap hari. Kebenaran tidak boleh hanya satu kali dipakai. Sama seperti kalau kebenaran itu hanya dilakukan satu kali. Itu namanya saudara seperti pakai baju, satu kali dicuci lalu selamanya saudara nggak pernah cuci lagi. Oh, lama-kelamaan itu akan menjadi satu hal yang sangat tidak baik. Ya, jadi Bapak Ibu ingat tentang pelita, pelita itu kebenaran. Yang pertama kita harus memberitakannya supaya orang dengar, supaya orang tahu, supaya orang lihat. Yang kedua kita harus menghidupinya. Supaya semua orang di sekitar kita itu bisa lihat kebenaran itu. Seperti diamplifikasi, seperti ditambah daya. Bapak Ibu Saudara lewat kehidupan kita. Ayo. Lewat kehidupan kita yang jadi lebih baik, yang jadi makin indah. Ayo kita menjadi orang Kristen yang seperti itu. Dan ayat 17 bersama-sama kita mau baca dengan suara yang keras. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang saya pelajari tentang pelita yaitu kebenaran tidak bisa dibendung. Tulis di live chat, kebenaran tidak bisa dibendung. Jadi yang pertama harus diberitakan, kedua harus dihidupi. Dan yang ketiga, kebenaran itu, kuasa firman itu, kuasa keselamatan kita itu gak bisa dibendung. Karena satu saat semuanya akan tahu. Satu saat tidak akan jadi rahasia lagi, tapi semua orang akan mengerti kebenaran itu. Karena itu firman Tuhan berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang saya maksud. Di saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita menerima keselamatan itu gak bisa dibendung. Ya, kebenaran itu gak bisa dilawan. Kebenaran itu semua orang akan tahu. Karena itu hari ini saudara ditekan, saudara ditawarin untuk ninggalin Tuhan. Saudara mungkin ada banyak tawaran-tawaran untuk saudara menjual Tuhan Yesus. Jangan pernah ambil. Kenapa? Karena saudara dan saya punya Tuhan Yesus. Yang kebenarannya tidak akan pernah bisa dibendung oleh otak manusia, oleh perkataan manusia, oleh ajaran manusia manapun. Kenapa? Karena kebenaran akan membela dirinya sendiri. Karena itu kita gak usah debat. Karena itu kita gak usah bermusuhan dengan orang hanya karena agama. Kita gak usah berdebat dengan orang yang maki-maki Kristen. Ya, tetapi kita kasihi mereka aja. Memang ada apologet-apologet. Ya, memang ada tugas hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, yaitu mereka bertugas untuk meluruskan kalau ada nyataan-nyataan menyerang agama kekristenan, menyerang apa yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Memang ada tugas dari mereka. Nah, kita doakan, kita support, tetapi bagi kita jemaat-jemaat, tugas kita bukan untuk debat. Tugas kita untuk mendoakan, mengasihi, memberitakan, dan nanti kebenaran akan menyatakan dirinya sendiri. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sangat diberkati dan doa dari hamba-Mu Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Setiap pendengar doa pagi, hamba-Mu percaya semua dapat melakukan firman ini. Kami mau jadi penginjil, kami mau menghidupi firman, hidupi kebenaran. Dan kami percaya kebenaran itu tidak akan dibendung. Kami gak akan jual Yesus, kami gak akan tukar Yesus. Kami akan setia sekali Yesus, tetap Yesus. Berkati jemaat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa nanti malam ada doa malam jam 7. Saya percaya saudara akan diberkati. Dan jangan lupa minggu besok ada Pastor Robert Lea melayani kita di Pakuwon Mall. Ada Pastor Daud Tony di Tunjungan Plaza. Dan jangan lupa minggu besok yang di Singapura, saya tunggu kehadirannya di City Harvest Church, Suntec, Singapura. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.
Amin.